Kalau bangun pagi saja kamu tidak bahagia untuk melakukan pekerjaan hari itu sudah alamat menderita. Jadi kalau orang lain tanggal 1-nya 30 hari nunggu, saya tanggal 1-nya setiap hari. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Saya bebaskan pikiran saya tentang uang, karena Allah akan mengkis rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Coba, beda nggak? Dibaca 1000 kali wa yarzuqu min haitsu la yahtasib dengan dipahami petunjuknya, diimplementasikan dalam hidup. Berbeda. Silahkan dibaca 1000 kali semalam. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Terus 1000 kali. Habis waktumu. Kapan mau praktek? Sedangkan Quran itu kan hudan, harus jadi petunjuk. Apa petunjuknya dari kata-kata itu? Ambil petunjuknya, implementasikan dalam hidup. Tambah lagi, saya kalau berbuat baik pada orang, saya tidak memikirkan dia harus berbuat baik pada saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ternyata begitu saya melepaskan keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan, kebaikan datang dari arah yang tidak disangka, tanpa batas. Saya berbuat baik pada si A, dia mau menyanjung saya, gak mengubah saya. Dia mau menghina saya, tidak akan mengubah kebaikan saya. Saya akan tetap berbuat baik sama dia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ibu-ibu, ungkapkan cinta pada suami. Jangan berharap apa-apa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, datang. Tapi kalau ibu-ibu mengungkapkan cinta pada suami, berharap dia melakukan ini, melakukan itu. Kalau dia tidak melakukan, kecewa. Coba implementasi dari wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Luas? Nyata? Bisa dirasakan hari ini? Bisa. Agama itu nyata, bukan fiksi. Bukan tentang akhirat, bukan tentang masa depan. Kalau kita merasakan hari ini, pasti akhirat kita selamat. Wujudkan dulu di sini, saat ini, sekarang. Bisa berbuat baik pada orang lain tanpa muatan? Bisa? Bisa? Percaya sama saya. Begitu melakukan kebaikan pada siapapun, tidak berharap balasan, tidak berharap apa-apa. Percaya sama saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kenapa? Semesta sudah punya cara. Setiap kita berbuat baik, pasti kebaikan akan datang kepada kita. Karena semua kebaikan yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk diri kita sendiri. Keren gak kalau begitu? Itu baru agama itu jadi keren. Agama itu menolong. Agama jadi syafaat. Jadi syafaatnya Rasulullah yang paling utama adalah ilmu yang beliau sampaikan dari Allah, amalkan oleh kita, menolong kehidupan kita saat ini. Kan selama ini yang disebut dengan syafaat oleh kita itu, nanti kita akan dibariskan. Ini dapat syafaat, ini dapat syafaat, ini dapat syafaat, ini tidak. Begitu? Bukan itu. Syafaat itu nyata sekarang. Syafaat itu adalah pertolongan. Wujudnya syafaat adalah ilmu yang kita amalkan, nyata dalam hidup. Oke, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Ada yang namanya passion. Nah, maaf ya, saya terjemahkan. Tenang. Passion itu segala hal yang kita sukai dalam hidup. Passion. Karena setiap manusia datang ke dunia ini sebetulnya jenius di bidangnya. Ikan tuh jenius dalam urusan berenang, tapi sangat idiot disuruh memanjat. Monyet jenius dalam urusan memanjat, idiot kalau disuruh berenang. Jadi semua makhluk hidup datang ke semesta ini jenius. Dan saya yakinkan pada hadirin semua, kalian semua itu jenius. Pertanyaannya, sudah menemukan nggak kalian jeniusnya di bidang apa? Kalau sampai setua ini belum menemukan jeniusnya, itu sudah yakin hidupnya penuh dengan penderitaan. Tidak menemukan, Allah titipkan apa pada diri saya? Coba. Yang jenius di bidang masak, dan kemudian mengembangkan jenius di bidang itu, sekarang sudah bikin toko kue, restoran, catering, umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Kenapa? Dia menemukan jeniusnya. Ternyata saya jenius di bidang siksik menyiksik. Saya jenius di bidang goreng menggoreng. Dan beda, masakan yang dibuat oleh orang yang penuh cinta, kan dia senang melakukannya, beda rasanya, walaupun sama resepnya, dengan orang yang memasak karena terpaksa. Nih ibu-ibu masak sambil marah-marah, mual ngeunah.
Saya kasih tahu. Tidak ada cinta di situ, tidak ada rasa. Ini sains. Bukan ilmu nujum. Sains. Dan sekarang saya akan tunjukkan. Baik, kita lihat. Passion itu apa? Apa yang kita sukai. What you love. Bahasa Inggrisnya itu namanya passion. What the world needs. Itu namanya mission. Mission itu apa yang dibutuhkan dunia. Awas, hati-hati. Saya sudah menemukan kesenangan saya. Tetapi apakah yang Anda senangi itu dibutuhkan dunia apa tidak? Kalau dunia tidak membutuhkan, itu bukan passion. Makanya banyak orang yang menyalurkan hobi, tapi hobinya itu sekedar untuk kesenangan diri. Hobinya itu tidak berkontribusi pada dunia. Itu bukan passion. Tidak bermakna hidupnya. Main gaple aja terus karena hobi. Pertanyaannya dibutuhkan gak oleh dunia? Ada yang hobinya main bola, ngocek bola terus. Ternyata keahlian dia dalam main bola dibutuhkan oleh negaranya. Nah, itu baru ada maknanya. Makanya kalian itu kan bisa segala. Main bola bisa, badminton bisa, catur bisa, voli bisa, basket bisa. Mau jadi duit. Hati-hati, itu bukan passion itu. Passion itu harus ada hubungan dengan mission. Apakah yang Anda sukai itu dibutuhkan dunia? Yang suka memasak dibutuhkan oleh dunia. Ternyata banyak orang yang butuh layanan makanan yang enak. Karena tidak semua orang diberi kemampuan itu. Itu passion sudah nyambung dengan mission. Yang ketiga, vocation. Vocation itu what you can be paid for. Anda dibayar untuk apa? Kemudian yang keempat adalah profession. Profession itu adalah what you are good at. Kamu ahli di bidang apa? Yuk, sekarang kita cari titik temunya. Saya sudah menemukan yang saya suka. Pertanyaannya, apakah itu dibutuhkan dunia atau tidak? Tuh, berarti belum menemukan makna hidup. Saya sudah punya keahlian, profession. Dan saya juga sudah punya pekerjaan dengan keahlian saya. Dan saya dibayar oleh orang dengan keahlian saya. Pertanyaannya, apakah Anda senang di bidang itu? Banyak orang yang bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat asa di neraka. Kerja di pabrik, ya kerja. Bisa menjahit, yes bisa. Dia punya keahlian. Dia digaji untuk keahliannya, vocation. Dia punya pekerjaan. Tapi Senin sampai Jumat serasa hari yang menyiksa. Karena dia tidak melakukan yang dia suka. Bekerja hanya sebatas untuk uang. Hidup kita tidak bermakna. Dan kalau saya sudah jelaskan seperti ini, nanti ada feedback sini. Oh, ternyata pantas selama ini saya di tempat bekerja teu maju-maju. Gaji sakitu kene, geus demo tiap bulan teu nambah. Betul nggak? Ternyata kuncinya saya punya keahlian, saya punya pekerjaan, saya dibayar untuk keahlian saya. Tapi sebetulnya saya itu tidak menyukai pekerjaan saya. Nah, yang disebut dengan hidup bermakna itu apa? Kalau kita sudah menemukan irisan antara passion, mission, vocation, dan profession. Kalau empat ini sudah ketemu irisannya, sudah ketemu persamaannya, dan ini bidang saya, disitulah hidup kita jadi bermakna. Kira-kira setelah saya jelaskan begini, bermakna apa tidak hidup kita selama ini? Bermakna? Betul, bekerja senang. Hari Senin bangun pagi subuh-subuh dan kemudian langsung pakai baju kerja dan senang mau jadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah, benar? Atau aduh Senin. Ini saya kasih tahu ya. Kalau bangun pagi saja kamu tidak bahagia untuk melakukan pekerjaan hari itu sudah alamat menderita. Jadi yang disebut dengan tujuan hidup itu bisa dicapai, satu, kita menemukan apa yang kita suka dalam hidup. Yang kedua, kita mengerjakan yang kita suka itu karena memang dibutuhkan oleh dunia, dibutuhkan oleh masyarakat dalam hidup. Yang ketiga, pupuk yang kita sukai itu sampai kita ahli di bidangnya dan kita memiliki pekerjaan dan kita dibayar untuk itu. Baru itu yang disebut dengan menemukan makna hidup. Ini baru
budaya Jepangnya yang saya jelaskan. Tambah lagi dengan budaya spiritual kita. Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Apa maksudnya? Yuk sekarang. Bukan sekedar setiap bekerja membaca bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Tetapi sadar, saya datang ke dunia ini diciptakan oleh Allah. Kelahiran saya penting. Dan saya direncanakan oleh Allah untuk tujuan Allah. Saya harus menemukan tujuan Allah untuk kehidupan saya. Makanya ketika melakukan pekerjaan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, di pekerjaan saya inilah saya eksis. Saya dibutuhkan banyak orang. Saya bisa menolong banyak orang. Dan saya bahagia bisa menolong banyak orang. Saya percaya pekerjaan saya adalah anugerah darimu ya Allah. Dan saya senang melakukannya. Tidak merasa bekerja. Tahu-tahu sudah Jumat. Udah Jumat lagi. Tetapi yang tidak bahagia, sudah Senin lagi. Nih saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Mohon maaf. Saya menemukan banyak orang yang stres karena pekerjaannya. Karena dia bekerja untuk uang. Dan dia bekerja di tempat yang dia tidak suka. Apalagi ada turut campur dari orang tua. Anaknya tidak suka ini, tapi karena orang tua profesinya ini, dipaksa anaknya harus menjadi profesinya sama dengan orang tua. Inilah kesalahan terbesar orang tua. Padahal anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dipaksa anak menjadi orang tua sesuai dengan profesi orang tuanya. Lalu anak melakukan yang dia tidak suka. Pekerjaan menjadi sesuatu yang menyiksa. Segera ketika di tempat bekerja bukan berkarya, tapi dia pikirkan hari Sabtu berapa hari lagi ya. Tiap hari lihat kalender, berharap 1 minggu hari yang membahagiakan. Ternyata Sabtu Minggu juga menjadi hari yang menyiksa. Karena hari Sabtu, hari Minggu ingat terus tugas-tugas pekerjaan dan melakukan tugas itu sama sekali tidak happy, merasa itu sebagai suatu beban dalam hidup. Siap-siap saja untuk mengalami sakit secara fisik. Kenapa? Semua sakit yang fisik itu berasal dari stres. Stres bukan karena tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja stres, yang kerja pun stres. Jadi tidak ada pilihan kecuali bekerja melakukan yang kita suka. Ditambah lagi dengan satu keyakinan bahwa saya datang ke semesta direncanakan oleh Allah. Saya datang ke semesta untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan saya. Saya datang ke semesta ini harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya. Saya terus terang merasa bangga dengan orang tua saya. Orang tua saya tidak sekolah tinggi, tetapi orang tua saya dari kecil memberi kebebasan kepada saya. Silahkan kamu jadi apa, terserah kamu. Dan saya melakukan yang saya suka. Saya belajar fisika, senang sejak dari kecil. Makanya sekarang rumus-rumus di kepala saya, ribuan rumus, gak ada yang lupa. Kapanpun lagi jalan pun ditanya mahasiswa, rumus tentang ini pak, pasti saya bisa jawab. Mau listrik, mau magnet, mau mekanik, mau apa, setiap ditanya saya bisa jawab. Kenapa? Karena saya suka. Saya belajar fisika itu suka. Dan saya kalau memasuki dunia fisika itu sampai ketemu metafisiknya, ketemu simetrinya. Kalau saya belajar materi, saya ketemu energinya. Makanya kalau saya ngajar di kelas, selalu saya membawa pelajaran fisika itu kepada pengenalan kepada Tuhan. Karena fisika itu fisik, alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Karena Allah ingin dikenal. Makanya setiap saya masuk kelas, saya selalu menyampaikan hadis qudsi yang berbunyi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenal. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenali aku. Dan saya bilang sama mahasiswa saya, belajar fisika dengan saya untuk mengenali Tuhan. Keren gak? Sehingga saya menjadi jalan untuk mereka mengenal Tuhan. Makanya saya tidak merasa saya bekerja. Saya tidak menunggu gaji tanggal 1. Karena setiap hari tanggal 1. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu kerennya kalau petunjuk kitab suci itu kita implementasikan dalam hidup. Makanya saya sering mengatakan, sekarang ini kita tidak butuh penghafal Al-Quran. Yang kita butuhkan adalah pengamal Al-Quran. HP saya ini 30 juz hafal. Silahkan tanya, mau ayat yang mana? Saya jawab. Tanya HP saya, Quran tentang zakat ada berapa ayat? Tanya aja, Quran tentang zakat berapa ayat? Keluar semua ayatnya. Pinter HP saya. Duluan masuk surganya daripada saya.
Hadirin, tentu saja menghafal itu bagus, tetapi itu belum selesai. Jangan bangga, ya. Mau mantuan aja syaratnya harus hafal ini, hafal itu. Ribet. Dan hafal belum menjamin dia mengamalkan. Tapi setiap yang mengamalkan dijamin pasti hafal. Paham maksud saya? Yuk, sekarang kita lihat sekali lagi. Jadi, begitu kita menemukan irisan antara passion, mission, vocation, profession, maka kita akan menemukan titik temunya di tengah. Itu yang disebut dengan hidup yang bermakna. Kira-kira sudah menemukan belum? Baru sadar, aduh, usia sudah segini, rambut sudah putih semua, jalan sudah miring, baru mau mencari titik temu antara passion, mission, vocation, profession. Wah, wassalam. Akhirnya hidup muter-muter di situ tanpa ada makna, tidak mencapai tujuan dari kehidupan itu sendiri. Nah, perhatikan ayat ini. Perhatikan diagram ini. Ya, what you love, apa yang kamu senang, sudah ketemu. Oh, ternyata saya sangat berbakat di bidang ini. Berikutnya, what you are good at, saya pupuk yang saya senang, dan saya sudah menemukan saya ahli di bidang ini. Ini yang ahli ya, apalagi yang nggak punya keahlian. Hidup nggak jelas, punya keahlian enggak, kerja enggak, kerja cuma melamun, malas-malasan. Waduh, berharap surga, melawan hukum alam. Ya, lihat sini. Orang yang sudah menemukan what you love, sudah menemukan what you are good at, sudah menemukan apa yang saya suka, dan saya sudah menemukan keahlian saya sudah jago di bidang ini dan tidak ada orang lain seahli saya. Hati-hati, ada catatan di situ. Pertemuan antara passion dengan profession, ada titik tengah itu. Satisfaction but feeling of uselessness. Dia mungkin puas karena sudah menemukan yang dia suka. Dia puas, mungkin sudah punya keahlian yang dibutuhkan. Tetapi dia merasa hampa. Kenapa? Dia menyukai sesuatu, dia ahli di bidangnya, tetapi tidak punya pekerjaan. Tetap hampa. Karena suka atau tidak suka, hidup perlu uang. Uang bukan segalanya, walaupun segalanya butuh uang. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kalau hidup perlu uang. Ada lagi yang sudah menemukan, what you are good at. Sudah menemukan what you can be paid for. Dia sudah menemukan keahlian. Dia sudah digaji untuk keahliannya. Tetapi dia mungkin comfortable. Dia merasa nyaman, tetapi ada tapinya. But feeling of emptiness. Dia merasa kehampaan. Kenapa? Karena dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka. Dia sudah menemukan what you can be paid for. Dia sudah menemukan, saya dibayar untuk itu. Dia sudah punya pekerjaan. Dia sudah menemukan what the world needs. Dia pun sudah melakukan pekerjaan seperti yang dibutuhkan dunia. Tetapi apa? But sense of uncertainty. Dia mengalami ketidakpastian. Jadi kalau memadukan dua itu aja, itu tidak menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ternyata untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya adalah kita harus bisa memadukan passion, mission, vocation, profession. What you love, what the world needs, what you can be paid for, what you are good at. Temukan semuanya. Bayangkan yang sudah menemukan semuanya pun kalau tidak menemukan irisannya, hidupnya tidak bermakna. Sekarang lihat orang yang, kamu senang apa? Saya nggak tahu ya, saya itu sebetulnya senangnya apa. Umur berapa? Alhamdulillah 73. Ari gawe naon wae, umur 73 sampai tidak tahu kamu senangnya apa. Coba. Sudah ditanya senangnya apa? Ditanya lagi. Apakah kamu dibutuhkan oleh dunia? Nah, itu masalahnya. Dunia butuh saya apa tidak? Terus, apakah kamu dibayar atas upayamu, jerih payamu? Itu masalahnya. Sampai sekarang saya masih merasa miskin. Nu mayar.